Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah. Sudah siap belum ya adik-adik? Pastinya udah siap dong Kak. Coba kita tanya ya, Oh, iya, Kak. sudah mandi belum? Oh sudah Kak Sudah Jen. Kak, oh. Udah sarapan belum ya? Udah juga Udah Kak. juga. Wah pasti semua sudah rapih ya. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu yang sempurna. Sehingga hari ini kami boleh beribadah tidak kurang suatu apapun. Kami percaya hadirat-Mu hadir. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oke, kita sekarang mau menyembah Tuhan ya. Kita mau naikkan dengan sungguh-sungguh. Kita mau angkat satu pujian. Bapa Engkau baik. Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau, dengan sungguh-sungguh Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bilang Tuhan Yesus baik ya. Angkat tangan adik-adik semuanya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bilang semuanya bagiku. Bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak, kami mau melompat buat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Wah, kita sudah siap ya Kak? Wah iya siap banget Siap, Kak. ya? Boleh. Berarti kalau sudah siap, kita mau loncat buat Tuhan Yesus Oh ya. iya pasti dong Kak. Oke, kita mau angkat satu pujian nih adik-adik. Aku cinta Yesus. Semua pakai gerakan ya Kak ya? Oh berarti harus berdiri dong Oke, Kak. oke. Kita semua pakai berdiri adik-adik ya. Ayo berdiri yuk.
2, 3. Aku cinta Yesus, dalam banget, yes. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Lagi ya Kak Jen. Kak. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Sekali lagi ya. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Puji nama Tuhan. Ada sukacita adik-adik? Ada dong Kak pastinya. Puji Tuhan. Masih mau memuji nama Tuhan ya. Kak Ika percaya semuanya sudah bersukacita. Kita mau angkat satu pujian lagi. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita apa Kak Jin? Mendengarkan firman ya Kak? Betul. Adik-adik sudah siap? Siap dong Kak. Kita mau berdoa firman Tuhan ya Kak? Ya deh yuk kita doa. Yuk mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami dengan telinga, dengan hati seorang murid Bapa. Kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran. Kami mau fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu. Makasih banyak Tuhan, makasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom Kak Beni.
Ya ada Lala. Lagi Iya. ngapain Lala di sini? Lala kan pengen dengerin firman Tuhan juga. Wah, terima kasih Lala. Sama-sama. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Paulus dan Silas di Filipi. Siapa tuh Paulus dan Silas? Iya, Paulus dan Silas adalah seorang penginjil. Mereka menginjil, yaitu memberitakan kabar sukacita Lala. Oh, Iya, mau dengar kan? mau Lala mau dengerin. Nah, mereka akhirnya sampai di Filipi. Ya, kita dengarkan ceritanya. Waktu itu Paulus dan Silas sedang di Filipi. Nah, di Filipi ini Paulus dan Silas mengalami dua peristiwa yang besar. Ya. Ya, yang pertama adalah Paulus dan Silas ketika itu di tempat ibadah, mereka lagi ibadah, ya, bersama dengan perempuan-perempuan, ya, memberitakan kabar sukacita kepada perempuan, ya. Kemudian akhirnya ada seorang wanita yang bernama Lydia mendengarkan dengan seksama dan tertarik dengan firman Tuhan, yaitu mengenai kabar keselamatan ini, ya. Dan akhirnya ceritanya Lydia dan keluarganya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wow. Ya, itu luar biasa sekali Lala ya. Ya, Karena apa? Apabila nanti ceritanya luar biasa, karena kita menerima keselamatan itu adalah hasil daripada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Ya, itu mahal harganya ya. Ya. Sehingga keselamatan itu bukan hanya sampai di sini, tapi juga sampai nanti setelah kita tiada. Nah itu dia. Tetapi pada saat mereka memberitakan firman Tuhan ini, banyak orang yang gak suka di situ. Kenapa? Ini kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ada orang yang tidak suka akan firman Tuhan. Mereka ini hidup dengan tidak baik, yaitu mereka mempunyai roh jahat. Nah, karena roh jahat tidak suka dengan Tuhan. Ya, akhirnya mereka berdua, Paulus dan Silas ini dihasut. Mereka dituduh membuat onar di kota Filipi. Ya, mereka merubah adat istiadat di Filipi. Ya, adik-adik semua ya. Akhirnya mereka dituduh dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ya, masukkan dalam penjara. Sampai di sini Lala, tahu gimana ceritanya? nggak tahu. Lala pengen tahu. Nah. Apa tuh? Kelanjutannya Lala ya. Ya. Nah, sampai mereka akhirnya banyak orang tidak suka, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Mereka dicambuk, Kasihan. mereka didera, akhirnya mereka dimasukkan dalam penjara. Ya, mereka kemudian dipasung, kemudian mereka diikat kaki tangannya, kemudian mereka akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi luar biasanya ada loh. Apa tuh? Melalui pertolongan Tuhan, akhirnya mereka apa Lala? Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Lala juga suka, Kak Beni. Lala suka berdoa, Lala juga suka pujian Ya, penyembahan. Kakak Beni juga mengharapkan adik-adik juga seperti Lala yang suka memuji menyembah Tuhan. Ya. Apalagi saat-saat seperti ini ya, adik-adik ya. Padahal kita tidak lagi ibadah secara offline atau ibadah di gereja. Tapi kakak yakin adik-adik punya semangat yang luar biasa, bisa memuji menyembah Tuhan, bisa meninggikan Tuhan, berdoa di rumah masing-masing. Ya. Nah, akhirnya ceritanya kedua, ketika mereka menaikkan puji-pujian dan berdoa meninggikan memuliakan nama Tuhan, tiba-tiba terjadilah di penjara itu gempa bumi yang sangat dahsyat sekali. Wow. Kenapa Lala? Gak tahu, Lala Nggak nggak tahu tahu. ya, Kenapa Lala. tuh? Ternyata saat mereka mengadakan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, berdoa, itu kuasa Tuhan terjadi. Wow, Ya. keren. Mujizat Tuhan terjadi. Wow. Ya. Jadi kita karena Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kita ya Lala ya. Ya. Disenangkan, hati Tuhan disukakan, ya. Dia melihat kita memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya turun tangan.
Wah, ada pertanyaan gini Lala. Mungkin dari adik-adik, suara saya enggak bagus kakak. Gimana dong Lala? Ya, nah kakak punya tipsnya nih. Apa Supaya mereka, Tuhan tidak melihat suara, yang penting mereka memuji Tuhan. Ya, Oh, ya, suara saya jelek kak. Mungkin gitu ya Lala ya, Ya. adik-adik di rumah. Ya, tetapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, wah suara saya jelek, enggak masalah ya. Mungkin saya enggak hafal lagu, enggak masalah. Yang penting kita bisa mengucapkan haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Itu Tuhan sudah berkenan loh. Ya, Lala ya. ya, Jadi jangan merasa diri kita rendah diri ya. Karena saya enggak bisa, suara saya jelek ya. Saya enggak punya enggak bisa main musik ya Lala ya. ya, Enggak bisa segala macam, saya diejek teman-teman gitu ya. ya, Jangan sampai begitu Lala ya. Yang penting kita memandang Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan Allah yang hidup ya. Itulah terjadi. Makanya hari itu juga terjadilah mujizat yang kedua. Setelah tadi Lydia, akhirnya terjadilah mujizat yang kedua, yaitu terjadilah pertobatan. Iya, Lala. wow, Pertobatannya apa itu? Yaitu kepala penjara akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Karena apa? Terjadilah mujizat. Karena apa? Suaranya Paulus itu dan Silas itu waktu bernyanyi, waktu menyembah Tuhan sampai terdengar di mana-mana, di ruangan penjara itu. Goyahlah penjara, rantai-rantainya putus, kemudian tiang-tiang penjara itu menjadi rontok ya, menjadi goyang, menjadi kendor gitu ya, sehingga terjadilah mujizat itu yang luar biasa. Karena Tuhan turun tangan, terjadi mujizat yang luar biasa ya. Dan terjadilah tadi dikatakan bahwa kepala penjara bertobat. Dan kepala penjara bingung, apa yang harus saya lakukan katanya ya. Tuh Paulus dan Silas hanya mengatakan, apabila kita percaya sama Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh keluarga, isi keluarga kita semua pun akan diselamatkan. Luar biasa. Tuhan menjanjikan buat kita semua, kalau kita bertobat, maka seluruh keluarga kita semua akan diselamatkan. Ya. Gimana Lala? Ya. Sudah mengerti sampai di sini? ya. Berarti kita harus rajin berdoa ya, Kak Beni. Ya, betul sekali. Ya, supaya terjadi keluarga kita yang belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus, itu bertobat. Ya. Saya yakin doa-doa kita semua ya Lala ya, Ya. dan doa-doa adik semua di rumah, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Akhirnya apa? Paulus dan Silas melanjutkan perjalanannya ke kota-kota lain, yaitu memberitakan kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan untuk kita semua. Dan akhirnya sampailah kabar keselamatan itu sampai kepada kita ya, sampai di tempat kita ini ya. Sehingga biarlah semua itu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan buat kita semua ya. Sehingga banyak yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sampai di sini Lala mengerti? Mengerti. Iya. Lala akan lebih lagi rajin berdoa, terus memuji menyembah Tuhan. Amin Lala. Teman-teman di rumah juga kan kayak Lala pastinya. Iya, begitu ya. Ya demikianlah adik-adik semua di rumah. Dan Lala, terima kasih buat Lala juga yang sudah menyertai Kak Beni untuk membawakan berita sukacita yaitu firman Tuhan. Yuk sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama ya.
Adik-adik di rumah, sama-sama kita berdoa. Lala juga ikut ya berdoa ya. Ya Kak Beni. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Mendengarkan Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Kami hari ini Kami hari ini akan berjanji kepada Tuhan, akan berjanji kepada Tuhan lebih rajin lagi lebih rajin lagi untuk berdoa, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. memuliakan Tuhan. Kami percaya Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Dengan Kak Ibran di sini. Hari ini kita membuat kreativitas loh. Kayak begini. Nah, gimana cara buatnya? Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Pertama ada origami. Kemudian ada stick es krim. Selanjutnya ada double tip. Atau kalau nggak punya bisa pakai lem. Pulpen dan gunting. Nah, pertama-tama caranya kita tempel stick es krim dengan double tip. Lalu kita tempelkan di setiap ujung origami seperti ini. Nah, nanti jadinya kayak gini adik-adik. Selanjutnya kita tempel atap, jadi membentuk atap seperti ini. Belum selesai adik-adik. Nah, kita tulis firman Tuhannya di tengah sini. Firman Tuhannya ada di Keluaran 34 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama adik-adik. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Sekali lagi ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ada di Keluaran 34 ayat 2. Nah, kakak mau nantang adik-adik di rumah nih. Jadi kalian di rumah setelah buat ini, kalian foto ya. Kemudian dikirim ke nomor kakak-kakak sekolah minggu yang kalian tahu. Shalom semuanya, khususnya untuk kakak-kakak sekolah minggu GBI Ebenezer Simpangan Depok. Hari ini kami akan mengikuti challenge dari Kak Ica, yaitu menghafal dari Kejadian 9 ayat 17. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Ebenezer Simpangan Depok yang ke-19 tahun. Semoga semakin diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya.